Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu video ini dan aktifin loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi sama aku Arif Pujianto, NIM 1802010. Oke, di pertemuan kita kali ini sebenarnya ini pertemuan untuk membahas video saya yang sebelumnya. Jadi di video saya sebelumnya itu saya ngebahas tentang metode FAM, cara penyelesaiannya gimana, menggunakan Excel dan solver ya, di Excel ya. Cuman masih banyak yang belum ngerti, masih pengen tahu cara yang manualnya gimana. Jadi saya buat video penjelasan yang kedua tentang cara pencariannya secara manual dan menggunakan solver di Excel. Jadi di sini ini untuk soalnya yang kemarin ya, ada 2 soal. Nah, untuk yang pertama di sini kebetulan NIM saya itu genap. Saya mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 di modul ya. Ini adalah UAS riset operasional. Oke, ini data saya. Oke, jadi untuk soal pertama itu diketahui tabel biaya transportasi berikut dari suatu sumber tertentu ke tujuan tertentu. Jadi sini ada gedung A, B dan C memiliki kapasitas dan kebutuhannya masing-masing ya, dari pabriknya juga. Jadi di sini soalnya buatlah metode transportasi dan selesaikan dengan metode FAM. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan dulu ya. Metode FAM itu adalah atau metode Vogel Approximation Method adalah metode FAM lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang mungkin biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Oke, jadi untuk metode FAM ini pun ada prosedurnya ya. Untuk prosedur sendiri, yang pertama itu hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan selisih nilai terbesar, lalu beri tanda kurung jika nilai pada baris atau kolom adalah sama. Pilih yang dapat memindahkan barang yang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom dipilih pada 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan perbatasan yang berlaku bagi baris atau kolom serta sel dan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris dan kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya suplai telah terpenuhi ya. Dan yang kelima, ulangi langkah 1-4 sehingga semua alokasi terpenuhi. Jadi seperti itu alurnya. Jadi ini untuk soal yang pertama tabelnya, dan yang ini nanti untuk soal yang kedua. Soal yang kedua itu sebenarnya dibuat terpisah dulu seperti ini. Diketahui pabrik A, B, dan C sebagai berikut. Jadi ada pabrik A, B, C mempunyai kapasitas produk 150 ton, 40 ton, dan 80 ton. Dan di sini pun ada gudangnya. Sudah sama seperti soal yang satu tadi. Cuma sini perbedaannya ini terpisah. Jadi ini saya gabungkan dulu sehingga terbentuklah seperti ini. Dan sini pun yang dipertanyakan sama, itu buatlah metode model transportasi dan selesaikan dengan metode FAM. Oke, jadi bagaimana cara manualnya mencarinya? Langsung aja ke laptop. Enggak ke laptop, langsung aja ke kertas manual. Oke, let's go. Oke, ini jadi untuk soalnya udah saya pindahin ke kertas. Jadi gimana cara untuk penyelesaian secara manualnya? Sama seperti yang dirumuskan pertama tadi ya. Untuk prosedur pemecahannya, kita hitung dulu perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris. Jadi di sini nanti bakal ada yang namanya selisih baris, ini namanya baris, dan selisih kolom, ini namanya kolom. Jadi kita cari dua nilai terkecil dari setiap baris dan setiap kolom, dan kita cari selisih nilainya. Jadi di sini yang pertama, di baris pertama pabrik 1 itu dua nilai terkecilnya adalah 3.300 dan 3.200. Nah, di sini kita cari selisihnya, selisih nilainya
3.300 itu dikurangi dengan 3.200, selisihnya jadi tinggal 100. Kita tulis di sini. Lanjut lagi di baris kedua. Di baris kedua, dua nilai terkecil itu 3.800 dan 3.600. Untuk selisihnya berarti 3.800 dikurangi 3.600. Selisihnya adalah 200. Lanjut lagi. Di sini selisih paling nilai terkecil 3.700 dan 3.400. Kalau dikurangin selisihnya jadi 3.700 karena 3.400 itu 300. Lanjut lagi, kalau udah baris udah selesai, ke selisih kolom. Nah, kolom yang ini kolom. Kita cari dua nilai terkecil. Di sini 3.400 sama 3.200. Jadi selisihnya itu adalah 200. Lanjut lagi, yang kolom kedua ada 3.700 dikurangin 3.300. Selisihnya jadi 400. Di kolom ketiga ada 3.800 dikurangin 3.400. Selisihnya jadi 400. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada gangguan dari kameranya. Oke, jadi setelah kita menentukan selisih baris dan selisih kolomnya, kita cari yang kedua, itu nilai terbesar antara selisih baris dan selisih kolom. Di sini ada dua ya, 400-nya ada dua. Ini saya pilih salah satu aja, pilih yang 400 yang ini untuk gudang B. Langkah selanjutnya, di gudang B ini kita pilih nilai terendah terlebih dahulu. Nilai terendahnya itu 3.300. Jadi nilai terendah ini yang bakal nantinya kita beri alokasi pertama. Nah, jadi di sini untuk gudang B itu berada di pabrik 1, itu mempunyai kapasitas pabrik 106 dan kebutuhan gudangnya itu 152. Nah, jadi apa yang bakal kita isi di sini nantinya? Yang kita isi di sini adalah kita bandingkan dulu kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Di sini untuk yang mana dimasukkan, ini nggak mungkin untuk kebutuhan gudangnya kita masukin di sini, dikarenakan kapasitas pabriknya hanya 106, itu tidak akan muat. Jadi otomatis yang bakal kita isi di sini adalah kapasitas pabriknya. Kita isi di sini 106. Di sini jadi untuk kapasitas pabrik di pabrik 1 itu sudah terpenuhi atau sudah dipakai semua oleh gedung B. Jadi itu tidak akan mungkin gedung C ataupun gedung A mendapatkan alokasi lagi untuk kapasitas pabriknya, dikarenakan sudah teralokasikan di gedung B semua. Seperti itu. Di sini kita lanjut lagi. Kalau sudah kita isi ini, kita cari lagi selisih baris dan selisih kolomnya. Lanjut untuk yang ini pabrik 1, selisih barisnya ini enggak kita pakai lagi ya, dikarenakan udah teralokasikan semua. Kita kasih strip aja. Lanjut lagi ke baris kedua. Ke baris kedua di sini nilai terendahnya masih sama seperti tadi, jadi 200. Ini pun masih sama ya, 3.700 sama 3.400 dan jadi 300. Untuk selisih baris, selisih kolom ini yang udah berbeda, dimana di sini udah tinggal dua ini aja yang kita kurangin. Di sini 3.600 kurangi 3.400 itu 200. Di sini 4.200 kurangi 3.700 500. 3.800 dikurangin 4.000 dikurangi 3.800 itu 200. Oke, di sini kita lihat yang paling besar masuk lagi di ini ya, nilai terbesarnya itu di gudang B ini 500. Nah, 500 oke ya, di sini angka terbesar, nilai terbesarnya itu 500. Jadi kita cari lagi di sini nilai terkecilnya untuk di kolom gudang B itu adalah 3.700. 3.700 ya di sini ya. 3.700
Kita lihat lagi di sini untuk 3700 ini kapasitas pabriknya itu 127 dan kebutuhan gudangnya ini kan tadi udah dipakai 106. Kita kurangin 152 dikurangin 106. Jadi tinggal 46. Nah, otomatis nilai yang terkecil di mana? Nilai terkecil adalah 46. Soalnya 46 baru kita masukin di sini. Kenapa 46 kita masukin? Soalnya itu tidak mungkin jika kapasitas pabrik yang kita masukin. Dikarenakan kalau kita masukin kapasitas pabrik 127, sedangkan dia hanya membutuhkan kebutuhannya 46 lagi. Jadi melebihi batas. Jadi tidak mungkin ini yang kita masukin ke sini. Begitu. Jadi ini 46 yang udah kita masukin. Nah, dan di sini ini untuk kebutuhan gudang-gudang B itu sudah terpenuhi 152 ya. 152 sudah terpenuhi, otomatis untuk pabrik 2 di gudang B itu tidak mendapatkan alokasi lagi. Dikarenakan udah terpakai di pabrik 1 dan pabrik 3. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi, kita cari lagi baris dan kolom untuk nilai terkecilnya. Untuk yang ini udah nggak kita pakai lagi. Yang pertama tadi kosong. Untuk yang kedua ini 3800 dikurangin 3600, jadi tinggal 200, nilainya masih sama. Yang ini 4000 dikurangin 3400, dikarenakan ini matrisia jadi nggak dihitung. Ini tinggal 600. Untuk yang kolomnya lagi, untuk yang kolomnya ini 3600 kurangin 3400 masih sama 200. Untuk yang ini udah nggak ada ya, udah teralokasikan. Untuk yang ini 4000 dikurangi 3800, ini 200. Oke, nilai terbesarnya berada di baris ini ya, pabrik 3 600. Oke, 600 kita cari di sini untuk nilai yang terkecil. Nilai terkecilnya itu adalah 3400. 3400 yang di sini ya. Jadi kita alokasikan ke sini. Untuk di gudang A pabrik 3 itu membutuhkan 122 kebutuhan gudangnya. Sedangkan untuk kapasitas pabrik, kapasitas pabrik sini ini tadi ini ya 127 ya. Di sini udah dikurangin dengan ini 46 tadi udah terpakai. Jadi di sini ini tinggal 81. 127 dikurangin dengan ini 46 127 ya. Itu sisanya tinggal 81. Jadi di sini kapasitasnya lebih kecil daripada kebutuhan. Otomatis yang kita masukkan adalah nilai dari kapasitas pabrik 81 didapat dari ini pengurangan dari 46 ini karena udah teralokasikan di sini. Jadi kita masukin sini nilai 81. Nah, nilai 81 udah masuk ya. Di sini otomatis untuk yang gudang C itu tidak mendapatkan alokasi lagi karena kapasitas pabrik udah terpakai di gudang B dan gudang A. Gitu. Nah, setelah ini kan tinggal 2 lagi ya, 2 lagi yang belum teralokasikan. Kalau mau dicari secara manual pun bisa, kita lanjut cari lagi. Kita lanjut cari, otomatis di sini udah habis. Di sini masih ada ya 200. Di sini 0. Nah, di sini nggak ada ya karena nggak ada pengurangannya. Di sini nggak ada. Dan di sini itu nggak ada juga sebenarnya karena kan udah nggak ada pengurangan, tinggal ini satu ini. Nah, jadi untuk yang ini kita tinggal masukin aja, masukin sisa dari alokasi yang tadi. Sisa dari alokasi yang tadi untuk nilai terkecil dahulu kita dahulukan 3600, dimana yang pertama kita masukkan sisa yang ini tadi 122. Ini kan udah terpakai 81, otomatis 122 dikurang 81, sisanya tinggal 41 kita masukkan di sini.
41 di sini. Otomatis untuk kapasitas pabriknya ini tinggal kita kurangin 132 dikurangin 41. Di sini tinggal 91. Nah, jadi di sini udah terpenuhi semua ya alokasinya. Untuk pabrik pertama kapasitas pabriknya udah terpakai, sini 106 betul. Untuk pabrik kedua kapasitas pabriknya di gudang A41, di gudang C91 totalnya itu 132 betul. Di pabrik 3 di sini terpakai di gudang A81 dan di gudang B46 totalnya 127 betul. Dan untuk gudang A sendiri kebutuhan pabriknya di sini di pabrik 2 dan 3 ada 41 dan 81 jumlahnya 122 betul. Dan di sini untuk gudang B ada 106 dan 46 jumlahnya 152 betul. Dan di gudang C di sini ada 91. Ya, di sini ya udah terpakai betul. Jadi ini untuk alokasinya udah selesai semua. Jadi untuk biaya model transportasinya itu nih, ini seperti ini caranya. Dan untuk mencari biaya terkecilnya itu kita tinggal kalikan, dimana nilai ini kita kalikan dengan harga yang tadi. Nah, ini udah saya siapkan. Jadi ini di gudang A tadi 41 ini dikalikan dengan 3.600, 81 dikalikan 3.400, dengan di gudang B 106 dikalikan 3.300, 46 lagi dikalikan 3.700, dan gudang C itu ada 91 dikalikan 3.800. Dan untuk hasilnya kita tahu itu ada 1.288.800. Ini hasilnya. Nanti hasil ini bakal kita bandingkan dengan menggunakan solver di Excel, apakah hasilnya sama atau tidak. Untuk soal yang pertama, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 tadi di sini ada gedung HIC dengan kapasitas produknya ini pabrik ABC ya. Dengan kebutuhannya segini 110, 70, 90. Jadi caranya sama kayak yang pertama tadi ya, kita cari selisih baris dan selisih kolomnya terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita cari ya di sini. Di sini kita lihat untuk baris yang pertama nilai terkecil. Di sini ada 27.000 sama 23.000. Otomatis selisihnya adalah 4.000. Lanjut lagi di sini ada duanya 40.000 sama 10.000, 30.000. Jadi selisihnya. Lanjut lagi di sini ada 35.000 sama 30.000. Selisihnya adalah 5.000. Untuk di kolom di sini ada 27 sama 10.000. Jadi selisihnya 17.000. Lanjut lagi ke sebelahnya. Di sini ada 45.000 kurangi 23.000. Selisihnya 22.000. Lanjut lagi di sini ada 35.000 sama 31.000, selisihnya 4.000. Oke, di sini kita cari nilai terbesar. Nilai terbesar ada di baris kedua. Di sini ada 30.000. Oke, 30.000. Oke, jadi kita lihat di sini 30.000. Kita cari nilai terkecilnya ada di sini 10.000. Sini ada nilai terkecil 10.000. Kita lihat untuk kebutuhannya itu 110, kapasitasnya ada 40. Otomatis yang kita masukin adalah nilai dari kapasitasnya karena nilainya lebih kecil. Nilai 40 kita masukin di sini. Di sini otomatis untuk alokasi di pabrik B ke gudang I dan J itu sudah tidak ada lagi karena udah terpakai semua di gudang H di pabrik B-nya. Oke, lanjut lagi. Kita cari lagi selisih kolom dan selisih barisnya. Di sini otomatis masih sama ya, 4.000. Untuk ini udah kosong, nggak ada lagi. Untuk yang ini masih 5.000. Untuk yang ini jadi tinggal 30.000 sama 27, 3.000. Untuk yang ini tinggal
54.000 dikurangin 23.000 ya. 54.000 dikurangin 23.000 itu 31.000. Untuk yang ini 35.000 kurangi 31.000 masih sama 4.000. Nah, nilai terbesarnya ada di kolom kedua. Jadi 31.000. Oke, 31.000. Jadi di sini kita lihat nilai terkecilnya ada di 23.000 di pabrik A gedung 1. Kita lihat di sini kapasitasnya ada 150 dan kebutuhannya ada 70. Nilai terkecilnya termana? Nilai terkecilnya adalah 70, otomatis 70 yang kita masukkan di sini. Otomatis di sini untuk pabrik C di gedung H udah nggak teralokasikan lagi karena alokasi udah dipakai semua di pabrik A. Gitu. Dan di sini masih bersisa ya nantinya. Oke, lanjut lagi kita cari selisih baris dan kolomnya. Di baris pertama masih ada selisihnya, masih sama 4.000. Di yang kedua udah kosong. Yang ketiga masih sama 35 kurangi 30.000 ya, 5.000. Yang di sini 30 kurangi 27, 3.000. Ini maaf ya terlalu mepet. Yang ini udah gak ada lagi ya, udah kosong. Untuk yang ini 35.000 dikurangi 31.000 masih 4.000. Nilai terbesar yang mana? Nilai terbesar ada di baris ketiga dengan nilai 5.000. Kita cari nilai terkecilnya di baris ketiga ada di pabrik C gedung H, itu 30.000. Kita lihat di sini kapasitasnya ada 80 untuk kebutuhan pabriknya. Nah, di sini kan tadi 110 ya, ini kan udah terpakai 40. Otomatis ini tinggal 70. Jadi 70 sama 80 lebih kecil 70. Otomatis 70 yang kita masukkan di sini. Nah, jadi di sini untuk kebutuhan di gudang H itu totalnya udah 40 tambah 70 110 udah terpenuhi. Otomatis pabrik A udah nggak mendapatkan alokasi lagi, udah kosong. Nah, seperti itu. Nah, di sini tinggal 2 ya, sama kayak tadi ya. Kalau untuk tinggal 2 kita nggak perlu cari selisih kolomnya lagi sebenarnya, kita tinggal lihat aja nilai terkecilnya itu yang mana. Nilai terkecilnya, oke, nilai terkecilnya di situ adalah 31.000. Jadi kita dahulukan ini dulu untuk dialokasikan. Nah, kita lihat di sini untuk kapasitasnya ini tadi 150 ya, dikarenakan udah terpakai 70, otomatis tinggal 80 ya. Tinggal 80 sementara dengan 90 besaran 90, otomatis nilai yang kita masukkan adalah 80 terlebih dahulu. Nah, di sini sisanya otomatis ini untuk kapasitasnya kebutuhannya tinggal 10 dikarenakan 90 kurang 80. Nah, 10 nilai 10 tinggal kita masukin di sini. Nah, kita hitung aja. 70 tambah 80 di pabrik A udah terpenuhi 150. Untuk pabrik B 40 udah terpenuhi. Pabrik C 70 ditambah 10 80. Untuk gedung H 40 tambah 70 110. Gedung I 70 udah terpenuhi, dan gedung J 80 tambah 10 90 udah terpenuhi semua. Jadi untuk transportasinya seperti ini jalannya. Untuk biaya terkecilnya kita cari seperti yang pertama tadi, tinggal kita kalikan ya. Di sini untuk gedung H ini 40 dikali 10.000, 70 dikali 30.000. Gedung E 70 dikali 23.000, gedung J 80 dikali 31.000, dan 10 dikali 35.000. Untuk totalnya kita dapat 6.940.000. Ini untuk biaya terkecilnya, minimumnya. Nah, nantinya untuk ini kita bakal cari menggunakan solver di Excel apakah
jawabannya sama dengan nilai yang kita cari secara manual. Oke, langsung aja kita cari ke laptop. Oke, ini kita udah kembali ke soal ya di laptop. Jadi kita di sini bakal menggunakan salah satu program di Excel ya, yaitu menggunakan solver. Untuk langkahnya, kalian aktifkan dulu solvernya. Jika belum aktif ya, caranya ketik file, option, add-ins, cari solver, nanti klik aja, nanti di go. Ini centang jadi oke. Nanti bakal muncul solver di sini di data ya. Nah, jadi untuk di soal yang pertama tadi, soal yang ini, nah ini kita bakal cek menggunakan perhitungan dengan solver apakah sama dengan hitungan secara manual tadi ya, yang hasilnya itu 1.288.800. Jadi di sini data yang lama kita buat dulu. Untuk data kosongnya di sini ya, kita kasih nilai 0 semua. Caranya untuk biayanya, kita klik dulu di salah satu sel. Nah, setelah itu kita buat rumus ini ya, sum product. Untuk harga biaya yang ini kita bandingkan dengan biaya yang ini ya, rumusnya sum product. Lalu kita enter. Setelah itu kita klik di sini dan kita klik solver. Nah, di sini kita akan mencari biaya minimum ya. Jadi tampilannya seperti ini. Yang pertama kita set objek. Set objek di sini adalah sel di mana kita akan nilainya yang akan muncul nanti biayanya. Jadi kita klik di sini selnya yang ini ya, kita enter. Di sini to-nya ada max, min, dan value. Kita klik yang min karena kita nyari biaya minimumnya. Ini by changing variable, maksudnya di sini adalah nantinya nilai yang bakal muncul dari hasil perhitungan nanti yang akan dikalikan dengan biaya yang ini sehingga menghasilkan biaya minimum. Jadi kita klik yang ini yang bernilai kosong, nanti dia bakal terisi sendiri. Kita enter. Nah, dan di sini subject to constraints kita add ya. Ini adalah perbandingannya, di mana nanti untuk menghitung kapasitas dan kebutuhannya kita bandingkan. Jadi di sini untuk yang pertama, di sini ya, ini kebutuhan gudang ini lebih besar sama dengan kebutuhan yang ini, kita add. Dan untuk kapasitasnya pabrik yang kosong kita ini lebih kecil sama dengan yang berisi nilai kita. Oke. Nah, di sini udah muncul ya. Setelah itu yang kita atur adalah optionnya di sini. Max iterasi kita kasih 100 saja, iterasinya 100, kita oke. Dan setelah itu kita solve. Nah, setelah kita solve, ini tandanya berhasil. Di sini reportnya ada answer, ada sensitivity sama limits, itu tandanya udah berhasil. Kita oke. Nah, di sini muncullah jawabannya 1.288.800 dan hasil ini ya pun sama dengan hasil kita secara manual tadi. Nih, jadi otomatis perhitungan kita secara manual dan menggunakan perhitungan secara Excel itu udah sama. Jadi kita benar untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ya, ini kita nolin dulu. Untuk soal yang kedua sama aja rumusnya dengan yang pertama tadi. Yang pertama kita sum product dulu untuk dua tabel ini, tabel yang udah terisi nilai dan yang masih kosong nilainya. Setelah itu kita klik di sel yang ini, kita solver lagi, kita klik dulu untuk sel yang tempat hasilnya nanti akan keluar, kita cari nilai minimumnya, kita klik untuk kolom ataupun sel yang akan menjadi target nilainya nanti. Untuk ini ya kita add untuk perbandingannya.
yang ini ya. Ini kita ingat tadi lebih besar dari dulu untuk yang pertama. Kita add, lanjut lagi kapasitasnya lebih kecil sama dengan ini ya, kita add. Sudah itu kita oke. Oke, cancel ya, udah masuk di sini dua parameternya. Setelah itu ini ya optionnya, ini udah teratur semua 100 ya. Setelah itu kita solve ya, tandanya ini berhasil ya, ada reportnya, kita oke. Nah hasilnya 6.940.000. Nah ini dengan perhitungan kita yang manual tadi itu udah sama hasilnya, dan ini yang terisi pun udah sama semua dengan perhitungan yang manual tadi. Otomatis pencarian kita secara manual maupun dengan rumus dengan Excel itu udah sama, jadi jawaban yang kita cari udah benar. Oke, jadi mungkin itu dulu sih yang bisa ilmu yang bisa saya bagikan sedikit banyaknya. Jika banyaknya salah, saya mohon maaf. Kalau masih ada yang bingung, silakan di kolom komentar aja ya. Mungkin itu aja dari saya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.